Halo, selamat datang. Teman kita di grup ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengidentifikasi tren line serta cara memanfaatkannya. Juga bagaimana cara mengetahui pembalikan arah tren menggunakan tren line. Oke, kita bahas ya. Menarik trend line itu cukup dengan kita melihat berpatokan pada swing high maupun swing low. Untuk downtrend line berarti kita fokus 2 atau 3 swing high berarti ya. Oke, yang pertama swing high yang ini, lalu ini dan ini. Oke, lalu kita tarik garis seperti ini. Ini adalah cara menarik trend line. Oke, kalau kita buat yang lebih presisi, begini hasilnya. Berarti ada trend line yang tembus di sini, yaitu ini dan juga ini. Tuh. Lalu apa kalau tembus bagaimana arahnya? Kita harus mencari tren besarnya dulu ya. Oke, maupun confluence lain. Perlu diketahui juga bahwasanya trend line itu juga bertindak sebagai pembatas harga dan juga bertindak sebagai inducement atau jebakan. Bisa juga liquidity ya orang menyebutnya, yaitu tempat berkumpulnya order para retail trader. Oke. Untuk kasus yang ini, sini sampai sini, trend line ini berfungsi sebagai pembatas. Saat harga naik dia dibatasi untuk turun, naik lagi, turun gitu. Lalu untuk yang berfungsi sebagai inducement adalah ini. Adalah yang ini ya. Jadi harga ditembus lalu balik lagi. Ditembus apa kemana? Langsung atau turun? Kita harus cari confluence lain. Kita pelajari dulu yang awal. Oke, baik. Setelah kita mengidentifikasi trend line, selanjutnya bagaimanakah cara entry-nya? Oke. Kalau entry berarti saat terjadi rejection di trend line ya. Jadi kalau kita lihat ini terjadi rejection. Nah, ini ada, kalau teman-teman bisa perbesar, ini ada candle engulfing, bearish engulfing. Nah, ini juga reject dari channel dari trend line ya. Lalu ada candle engulfing, itu bisa langsung dijadikan area sell. Nah, khusus untuk yang ini trend line-nya bertindak sebagai liquidity atau inducement. Jadi ini khusus pada kasus ini dia entry-nya kita harus melihat konfirmasi yang lain. Yang pertama, kalau kita identifikasi di sini ada area resisten. Oke. Setelah itu di sini juga ada area supply. Ada supply area ya, teman-teman. Oke. Jadi entry-nya ya entry di supply. Jadi trendline ini dianggap fake out. Jadi bukan breakout ya, jadi fake out menjadi liquidity. Seperti ini entry-nya. Jadi bisa entry di saat dia reject di resisten dengan target bisa di next support atau kalau jauh bisa di lower low gini. Oke. Kalau ini kan gini ya, ada engulfing, kita bisa langsung short dengan target lower low. Ini juga ada engulfing, kita langsung short dengan target lower low gitu. Sama nanti seterusnya juga gitu. Nah, khusus untuk kasus ini, nah ini pertama dia sudah melakukan fake out. Lalu di sini dia tidak bisa menembus lower low ya, tidak bisa membentuk lower low. Nah, di sini ada sepertinya dia akan breakout. Nah, apakah nanti ini di respect untuk kita ambil short atau dia akan naik? Nah, ini perlu penjelasan yang lainnya. Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nanti tentang pembalikan arah tren. Oke. Pembalikan arah tren. Jadi kalau ini dianggap berbalik, nanti dia akan lanjut naik begini ya. Nah, oke, kita lanjut ke cari
cari gambar yang lain, pembalikan tren dari up ke down. Ini ya, contohnya ini. Nah, di sini harga membentuk downtrend ya, terbendung di area trendline. Nah, setelah itu dia berbalik menjadi uptrend setelah dia menembus trendline. Nah, inilah dasar pembalikan arah tren menggunakan trendline. Jadi saat trendline itu tertembus dan harga konsisten berada di atasnya, nah itu bisa dianggap sebagai pembalikan arah tren. Sebenarnya pembalikan arah tren itu banyak patokannya, bisa trendline, bisa pakai moving average seperti ini ya, bisa juga pakai smart money concept, market structure. Nanti kita bahas di bab lain. Oke. Jadi pertanyaan dari Mas Zaman tadi sudah terjawab ya, tentang bagaimana cara mengidentifikasi trendline, cara meletakkan entry posisinya, dan juga cara mengidentifikasi pembalikan arah tren. Oke. Jadi pembalikan arah itu prinsipnya harga harus konsisten berada di atasnya. Oke. Sampai jumpa.